Ini aksi Ramon Bueno, intelijensinya di atas lapangan jelas mempengaruhi permainan Persija Jakarta. Dari sisi attacking, Persija berhasil menciptakan yang namanya superioritas di sektor tengah. Efeknya, Persija banyak mendapatkan ruang. Ya, Persija berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor akhir 1-2 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Persija ciptakan gol di menit 24 lewat Marco Simic, lalu disamakan oleh Arema di menit 42 lewat Dalberto, dan gol kemenangan Persija dicetak oleh Hanif Syahbandi di menit 55, asis dari Muhammad Ferrari. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau kita bicara susunan formasi, Arema FC di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1, sedangkan Persija bersama coach Carlos Peña gunakan pola 1-3-4-1-2. Skema yang dimainkan oleh Persija kala melawan Arema FC tidak jauh berbeda saat Persija berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor akhir 0-2. Pada saat Persija melawan Arema FC, salah satu entitas yang sangat amat jelas bagaimana Persija Jakarta unggul di sektor tengah 3 versus 2. Kita lihat menggunakan Gravis. Ini build up yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Andri Tani memberikan bola ke Rizky Ridho. Arema melakukan penekanan ketika tanpa bola. Arema gunakan shape 4-4-2. Di depan ada William dan Dalberto. Penekanan dilakukan oleh Arema FC tidak membuat pemain Persija panik, dan Ridho memberikan passing ke Doni Tri Pamungkas. Nah, di momen ini jelas Arema gunakan shape 4 pemain di tengah, Arkan Fikri, Pablo Oliveira, Guevara, dan Dedik Setiawan. Dan Persija Jakarta ada Ramon Bueno, Gayos, serta Rio Matsumura. Ramon dan Gayos memiliki atribut penting sebagai press trigger. Nah, mereka melakukan pergerakan yang secara otomatis mencoba memancing Pablo ataupun Guevara. Ketika Gayos dan Ramon bergerak dan mengikat Pablo serta Guevara, teman-teman, efeknya apa? Muncullah jarak di antara lini tengah dan belakang dari Arema FC. Nah, disitulah peran esensial yang dimainkan oleh Rio Matsumura. Nah, di sini Doni Tri Pamungkas niatannya, inisiasinya mencoba memberikan bola ke ruang antar lini karena muncul jarak. Kita lihat Rio melakukan pergerakan mendekat juga ke posisi Simic yang turun ke bawah, overload muncul, fullback Arema melawan 2 pemain dari Persija Jakarta. Nah, dalam artikulasi untuk memprogresikan bola dari posisi penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah sampai dengan pemain depan, Persija Jakarta tidak mengalami gangguan, tidak mengalami masalah esensial. Yang menjadi masalah bagi Persija Jakarta ya hal-hal yang template, hal-hal yang klasik. Kan kita sering mendengar di kehidupan kita sehari-hari lah ya, ataupun di internet, kalau misalnya bisa kita persulit, ngapain kita permudah, kasarnya kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh teman-teman build up yang dilakukan oleh pemain Persija Jakarta lewat Hanif Syahbandi. Nah, Ramon Bueno melakukan back pass awalnya terlebih dahulu. Nah, di sini Ramon Bueno melakukan scanning ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Luar biasa Ramon Bueno. Nah, setelah Ramon Bueno melakukan scanning, dia meminta bola untuk dibalikkan ke posisinya. Dan keputusan Hanif Syahbandi lebih mau melakukan passing yang sulit, passing panjang, passing atas, yang secara matematis teori sepak bola itu 50-50, bisa didapatkan kembali oleh pemain Persija atau bisa didapatkan oleh pemain lawan. Yang nyata-nyata jika dilakukan passing pendek akan lebih relatif bisa dikontrol, bisa dihandle oleh Ramon Bueno. Nah, ini dilakukan oleh Hanif Syahbandi. Nah, perilaku seperti itu teman-teman bukan hanya dialami oleh Persija, tetapi banyak terjadi di klub-klub Liga Indonesia. Ada rekan yang dekat yang harusnya diberi passing, lebih bagusan, lebih mauan mereka melakukan bola panjang yang nggak ada gunanya, yang bola itu lepas. Nah, dalam case Hanif Syahbandi ini, dia lakukan bola panjang ke depan. Nah, ketika bola panjang dia lakukan ke depan tidak proper, tidak prima, bola tersebut balik lagi ke Ramon Bueno.
Nah, itulah namanya rezeki. Ketika Ramon Bueno sudah meminta bola, dia nggak dikasih oleh Hanif Syabandi, Hanif lebih mau memberikan bola panjang, yang bolanya itu tidak akurat, bola itu jatuh lagi ke Ramon Bueno. Inilah yang kita maksud teman-teman, visi dan misi bagi pemain sepak bola itu harus jelas. Dan aku bukan katakan Hanif jelek ya, Hanif effortnya luar biasa, Hanif menciptakan gol. Tetapi ya Ramon Bueno, come on, ini gila nih pemain teman-teman. Di awal-awal liga banyak orang meragukan, tetapi pelan-pelan Ramon Bueno menunjukkan bahwa ia memberikan impactful terhadap permainan Persija Jakarta. Konsisten permainan Ramon di beberapa pertandingan terakhir. Nah, kita lihat di grafis selanjutnya, ini skematisasi build up yang dilakukan Persija. Tak ada menjadi persoalan Persija Jakarta dan Arema pun pemain-pemainnya underperform. Nah, 3 pemain belakang Ridho, Kudiel, Hanif memberikan progresi ke Ramon. 2 pemain depan Arema secara penekanan tidak kuat, tidak agresif teman-teman, dan tidak melakukan cover shadow juga ke posisi Ramon Bueno. Sedangkan Pablo dan Guevara, pemain tengah dari Arema, karena mereka kalah orang, mereka fokus akhirnya. Pablo ke Gayos, Guevara mengantisipasi gerakan dari Rio Matsumura. Efeknya Ramon Bueno teman-teman mendapatkan yang namanya space, keluasaan dalam memprogresikan bola. Kita lihat grafis ini, 1-2 dilakukan oleh pemain Persija Jakarta dan terbukalah pertahanan dari Arema FC. Nah, ini momen build up yang dilakukan kembali oleh pemain Persija Jakarta di sektor tengah. 4 pemain dibangun oleh Arema FC dan Persija Jakarta, unggul orang teman-teman, dan jarak antara lini coba lagi dan lagi dimainkan dan dimanfaatkan oleh Persija Jakarta dan tercipta kombinasi 1-2 sentuhan again. Nah, ini momen lain dikala sektor tengah yang dimiliki oleh Persija Jakarta berhasil menyeret, berhasil mengikat pemain-pemain Arema FC sehingga ada muncul ruang yang bisa terus-menerus diokupansi oleh pemain-pemain Persija lewat ruang antara lini tengah dan belakang Arema FC. Dan ya, dari sisi Arema FC memang ya, aku teringat ya jadinya dengan diskusi beberapa waktu yang lalu bersama Pak Iwan Budianto. Mungkin Pak Iwan Budianto menonton video ini. Pak Iwan Budianto katakan secara langsung ke aku teman-teman, Arema FC ini unik. Ketika Arema FC tidak kuat dari sisi defensif, maka Arema FC akan mengalami struggle, ketidakseimbangan untuk mengarungi liga. Di Piala Presiden kemarin itu kuat banget defense Arema. Nah, di liga defense Arema goyang-goyang nih. Dan pada saat Arema melawan Persija Jakarta, gol pertama, gol kedua teman-teman, itu kesalahan yang harusnya tidak terjadi. Nah, ketika kesalahan itu terjadi, kita lihatlah sekelas Persija Jakarta, tim berkualitas teman-teman, otomatis mereka hukum Arema FC. Sangat amat disayangkan sebenarnya teman-teman. Dan tentu bagi manajemen Arema FC, bagi Pak Iwan Budianto, pasti sudah melihat, membaca apa yang dialami oleh Arema FC sekarang. Aku jujur aja, 2 back yang dimiliki Arema FC khususnya di lini belakang setelah tidak fitnya ya, Choi teman-teman, kan Choi sama Thales kan kuat banget di Piala Presiden. Akhir-akhir ini back Arema dari Korea, Choi mengalami ketidakprimaan dan akhirnya utak-atik pemain lah dilakukan oleh Coach Joel Corneli bersama Thales di posisi belakang. Utak-atik dilakukan oleh Coach Joel Corneli, nah membuat ya goyang pertahanan Arema, nggak stabil dan bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain lawan untuk menciptakan sebuah gol. Nah, jadi turning point-nya itu apa? Lini belakang Arema boncos, lini belakang Arema tidak kuat. Lalu masuk ke sektor tengah, Pablo dan Guevara sering dimainkan oleh Coach Joel Corneli. Ya, ada beberapa pertandingan mereka menampilkan permainan spesial. Contoh, aku harus fair, Pablo Guevara ada beberapa elemen pertandingan dia agresif, dia oke mainnya, termasuk Guevara teman-teman. Tetapi kalau kita bicara konsistensi di Liga 1 itu belum ditemukan, belum mereka dapat. Nah, saat menghadapi Persija, banyak itu jarak antara lini, kemudian keagresifan pemain tengah dari Persija Jakarta, sulit untuk mereka saingi teman-teman. Dan kita pun harus mencermati dari posisi lini depan, lini tengah, lini belakang,
nggak berada di performa oke pemain-pemain Arema. Dan satu persoalan klasik yang dimiliki oleh Arema FC, apa itu? Lini depan. Banyak peluang-peluang yang didapatkan oleh Arema FC, banyak juga mereka membuang hal tersebut, membuang situasi tersebut, kesia-siaan lah terjadi. Nah, jadi efeknya apa? Ketika nggak bisa mereka manfaatkan, ya nggak bisa menciptakan gol ataupun nggak bisa memenangkan pertandingan. Ini bukan hanya saat menghadapi Persija, tetapi pertandingan-pertandingan sebelumnya Arema FC doyan banget untuk membuang-buang peluang yang tentu ya kalau kita bicara menghadapi tim besar nggak akan sering banyak mendapatkan peluang. Dan ya hukum sepak bola, ketika kita membuang sebuah peluang nggak bisa mengoptimalkan hal tersebut, maka akan dihajar. Dan itu dibuktikan oleh Persija Jakarta. Nah, dari sisi penekanan pun yang dilakukan oleh Persija Jakarta, teman-teman, seperti grafis ini, mereka berhasil menyulitkan juga pemain-pemain Arema untuk bisa sustain lah ya, santai dalam mengalirkan bola, karena sektor tengah pun pergerakan Rio, Simic, Raihan Hanan sebelum dilakukan pergantian memang benar-benar mencoba meredam bagaimana keagresipan dari pemain-pemain Arema FC. Jadi kesimpulannya teman-teman, Persija Jakarta terlepas dari gol yang didapat oleh pemain Persija karena ada beberapa individu error yang dimiliki oleh pemain Arema, aku pikir layak Persija Jakarta memenangkan pertandingan karena esensi bagaimana mereka bermain sepak bola itu oke. Nah, sedangkan Arema FC lini belakang sudah melakukan kesalahan, banyak membuang peluang, dan sektor tengah pun tidak agresif, banyak sekali aliran-aliran bola terbiarkan di sektor tengah. Jadi ya sangat amat perlu dilakukan evaluasi besar kepada Arema FC terkait beberapa perjalanan yang sudah dilakukan, lini depan, lini belakang, yang memang menjadi titik urgensi yang serius jika ingin Arema bersaing ke depannya, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah nggak kuat nih lini belakang, teman-teman, pasti pemain depan, pemain tengah bakalan nggak pede juga dalam mengalirkan bola. Mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.